Halo, Pak. Tol. Gedein suaranya biar kedengeran nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau ada yang belum minit Ya udah. Benar, Pak. Ini yang jadi HP siapa ini? Terdengar, Pak. Mana? Tutup. Patah-patah, Pak. Patah-patah. Terdengar tapi patah-patah, Pak. Tes, suara saya. Oke. Teman-teman, sekarang kita mulai kegiatan sosialisasi penggunaan online exam dan aturan tes tertulis. Mohon teman-teman untuk menonaktifkan mic-nya dulu. Oke. Sabar, anjing udah. Jadi, teman-teman untuk tes tertulis seleksi if pada hari Minggu besok, kita akan menggunakan aplikasi online exam teknik mesin PTN Jakarta di sini, teman-teman. Aplikasi ini perlu diinstal di perangkat teman-teman. Jadi ketika besok datang membawa HP, sudah terinstall aplikasi berikut. Fungsinya untuk mengamankan akses dari segala bentuk kecurangan ketika tes dilakukan secara online menggunakan handphone. Jadi nanti pengerjaan soalnya kita berkumpul di tempat di area masing-masing, di Tuban, di Cilacap, dan di Bogor menggunakan Google Form. Namun supaya lebih aman, kita menggunakan aplikasi tambahan. Oke, kita langsung ke cara mengunduh aplikasi. Teman-teman, di sini ada cara mengunduh untuk handphone Android. Yang pertama, kalian harus install Simple Keyboard di Play Store. Kemudian, di sini ada tutorial cara set Simple Keyboard pada HP masing-masing. Teman-teman bisa tonton di sini. Berikutnya, unduh dan install aplikasi. Jadi teman-teman bisa unduh aplikasi untuk yang HP-nya Android di link berikut. Kemudian nanti kita buka folder di handphone seperti gambar di bawah untuk kita install. Ketika menginstal nanti ada izin yang perlu kalian teman-teman izinkan, itu instalasi dari sumber lain. Kemudian setelah sudah terinstall, kita melakukan setting awal yang akan dijelaskan di slide berikutnya.
Yang pertama, kita set simple keyboard supaya menjadi keyboard utama teman-teman. Berikutnya, mengubah sistem navigasi menjadi navigasi tombol. Teman-teman bisa ke setting, kemudian search navigasi. Halo, mati. Pak, mati, Pak. Mati, Pak. Mati, Pak, suaranya, Suaranya Pak. mati, Pak. Mana suaranya, Pak? Mati, Pak. Nggak ada suaranya. Mati, Mas. Halo, Assalamualaikum, Pak. Halo, tes. Apakah suaranya sudah terdengar? Ada, Pak. Ada, Pak. Dengar, Pak. Putus, Pak. Putus. Oke. Tes. Sudah terdengar ya? Sudah. Oke, kita lanjut. Coba ganti kostum. Udah mah ganteng, pakai baju beginian, ya udah jelas tambah ganteng. Teman-teman, tolong untuk di mute mic. Terima kasih. Galin aja deh. Oke. Halo, sudah terdengar ya suaranya ya? Kita lanjut untuk setelah mengubah sistem. Kita ubah settingan untuk appear on top atau untuk yang bahasa Indonesia ditampilkan di atas aplikasi lain. Kita ubah settingnya menjadi diizinkan. Bagi teman-teman yang di device-nya muncul notifikasi ditolak akses, teman-teman bisa cek cara supaya diizinkan di link berikut. Ya, clear ya teman-teman untuk setting awal di handphone Android. Apakah ada pertanyaan? Ulang. Oke, yang pertama set simple keyboard, kemudian ubah sistem navigasi menjadi navigasi tombol, kemudian diizinkan ditampilkan di atas aplikasi lain. Langkah-langkahnya teman-teman bisa cek di sini. Kita ke setting, kemudian kita Gambarnya hilang, Pak. gimana? Tes. Gambarnya hilang, Pak. Nggak ada gambarnya. Kalau seperti ini apa ada gambarnya ya? Di saya nggak ada gambarnya, Pak. Mohon maaf. Peserta lain apakah gambarnya hilang juga atau hanya satu peserta yang hilang? Bapak. Ada. Lainnya ada. Izin, di sini muncul, Pak. Ada. Oke, Di sini masih berarti muncul, Pak. teman-teman yang gambarnya hilang kemungkinan ada masalah di jaringan. Nanti teman-teman bisa mencari solusi masing-masing. Mungkin mencari tempat yang jaringannya bagus. Kita next aja untuk teman-teman yang jaringannya masih bagus ya. Baik. Oke, selanjutnya setelah ini sudah dilakukan, kita next ke untuk OS yang iOS. Untuk iOS di sini lebih mudah. Pertama buka App Store, kemudian search SEB atau Safe Exam Browser, kemudian install. Tutorialnya ada di link berikut, teman-teman bisa tonton untuk yang HP-nya iOS. Kemudian untuk iOS nanti sistemnya scan QR Code. QR Code ini nanti diberikan oleh panitia saat tes berlangsung. Jadi nanti setelah scan QR Code udah langsung masuk ke aplikasi. Safe Exam Browser di App Store nanti gambarnya seperti ini ya, SEB. Kemudian untuk scan masuk aplikasinya nanti setelah SEB dibuka ini, kita klik open, muncul ada gambar barcode, ini nanti diklik, kemudian tes, suaranya masih ada ya? Oke. Masih. Siap. Masih, Pak. Jadi, Pak.
Jadi nanti untuk yang iOS, untuk scan-nya nanti bisa klik di sini. Nah, nanti QR code-nya akan dibagikan saat sebelum tes dimulai. Kemudian ini setting awal untuk Android dan iOS. Jadi ini untuk dua OS harus melakukan langkah berikut. Yang pertama, persiapkan email dan hafalkan passwordnya. Ini bebas, mau email utama atau nanti teman-teman bikin email baru khusus untuk mengerjakan tes. Karena syarat kedua, email tersebut harus nonaktif verifikasi 2 langkah dan logout dari perangkat handphone selain yang akan digunakan. Jadi email ini syaratnya nanti harus nonaktifkan verifikasi 2 langkah dan untuk logout dari perangkat handphone selain yang akan digunakan. Kalau di laptop masih login, tidak apa-apa. Yang penting harus di satu handphone. Jadi sini bebaskan mau email baru ataupun email utama teman-teman. Yang penting syaratnya sudah memenuhi. Untuk menonaktifkan verifikasi 2 langkah dan logout dari perangkat handphone lain, teman-teman bisa cek di link YouTube berikut, atau langkah-langkahnya sudah kami tulis, yaitu kesetelan kelola akun Google, kemudian keamanan dan login, kemudian nonaktifkan untuk verifikasi 2 langkah, dan logout untuk di perangkat lain. Bertujuan supaya fitur autosave dapat berfungsi di Google Form. Jadi ketika teman-teman mengerjakan Google Form nanti, kalau sinyalnya tiba-tiba hilang, teman-teman nggak ngulang dari awal, karena jawabannya sudah tersimpan di akun Google teman-teman. Ini penting, syaratnya untuk dilengkapi, karena kalau tidak dilengkapi nanti teman-teman nggak bisa mengerjakan Google Form. Jadi harus menghafalkan password dan mempersiapkan email ini. Sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman, bisa on mic dulu saja. Tidak ada, Pak. Siap. Tidak ada, Pak. Oke, masih mudah diikuti ya. Kita lanjut ke Siap, lanjut. berikutnya. Gambaran aplikasinya nanti seperti ini teman-teman di HP Android dan OS yang iOS. Muncul tampilan awalnya seperti ini, nanti teman-teman isi password ini akan diberikan menyusul. Kemudian nanti ketika password sudah diisi, teman-teman klik cek di sini, nanti teman-teman muncul notifikasi seperti ini, kalau teman-teman klik yang mengerti, kemudian lanjutkan, nanti masuk di tampilan utama dari online examnya. Di sini nanti tombol untuk keluar itu semua tidak berfungsi, hanya bisa ditekan lewat icon di pojok kanan bawah. Untuk passwordnya nanti akan diberikan ketika tes dimulai. Jadi supaya teman-teman sementara jangan dulu mengakses aplikasinya, tapi yang penting sudah terinstall sampai tahap penginstalan, tapi belum sampai tahap masuk ke dalam aplikasinya. Oke. Nah, teman-teman, kalau misal mau lihat gambaran aplikasinya seperti apa, teman-teman bisa melihat link Google Drive berikut. Di sini ada video mengenai penggunaan aplikasi dari online exam. Kurang lebih sama. Jadi teman-teman bisa lihat dari sini, kalau teman-teman pelajari dulu untuk explore aplikasinya nanti seperti apa. Seperti itu. Nah, teman-teman, kalau nanti ada masalah, jadi jangan langsung panik dan bertanya ke panitia. Tapi teman-teman ikuti dulu tahap-tahapan atau poin-poin yang sudah disampaikan di PPT ini. Jika masalahnya sama, bisa langsung diikuti. Tapi nanti jika merasa sudah mengikuti namun ada kendala, baru bisa ditanyakan kepada panitia. Yang pertama, tulisan fitur tidak tersedia seperti di foto berikut. Detailnya, aplikasi ini disebabkan atau fitur tidak tersedia ini disebabkan karena smartphone tidak memiliki fitur mengambang. Biasanya karena harga atau spek smartphone yang
murah sehingga atau terjangkau sehingga fitur tersebut dipangkas oleh brand. Solusinya nanti akan dibantu oleh panitia ketika tes akan dimulai. Jadi nanti teman-teman tidak perlu khawatir jika tulisannya nanti fitur tidak tersedia. Berikutnya, ketika navigasinya aktif, fungsi pin layar tidak tersedia. Jadi di sini ada notif ya. Kalau teman-teman yang di tampilan layarnya ada notif seperti ini, solusinya adalah navigasinya dimanualkan. Klik pengaturan, navigasi, kemudian klik tombol manual. Berikutnya, tidak dapat mengganti keyboard dengan simple keyboard. Karena untuk HP Android tadi perlu set simple keyboard dulu. Solusinya ada di link berikut untuk HP Samsung, Vivo dan Oppo, Infinix, Tel, Tecno, dan HP Universal. Next, tidak dapat install aplikasi. Jika teman-teman mengalami masalah dalam hal instalasi, jadi sudah terdownload dari link yang diberikan, kemudian tidak bisa menginstal, teman-teman bisa menonton video dari link YouTube berikut. Kemudian ketika pencet tombol pilih orientasi tapi mental keluar dari aplikasi, solusinya nanti teman-teman harus restart smartphone teman-teman. Next-nya diblokir oleh tim IT Anda, ini karena dibatasi oleh Google Link Family. Solusinya ada di link YouTube berikut. Kemudian paket installer terus berhenti, bisa dicek di link YouTube berikut. Kemudian memaksa keluar dari aplikasi. Jadi teman-teman, karena kami tidak memberikan password masuk dan password keluar, jadi diharapkan untuk jangan iseng untuk masuk ke aplikasi. Karena nanti teman-teman akan HP-nya, jika force untuk close aplikasi, HP-nya akan dalam mode seperti ini. Jadi harus di restart di smartphone teman-teman. Kemudian setelah install justru mengarah ke Facebook Messenger, floating, taskbar, Fastmoji keyboard, dan aplikasi lainnya. Solusinya harus di-uninstall aplikasi yang dideteksi oleh online exam. Terkait dengan masalah yang dialami, teman-teman nanti bisa mengikuti hal-hal yang sudah tercantum. Apabila masih mengalami kendala, sudah melakukan yang diterapkan, bisa menghubungi panitia untuk kami bantu troubleshooting-nya. Kemudian untuk aturan tes, yang pertama untuk pengerjaan soal, di sini ada tes psikotes, itu waktunya 10 menit, itu wajib untuk diisi semua. Kemudian tes potensi akademik, waktunya 150 menit. Nanti teman-teman, jika waktunya habis, maka harus submit. Kemudian nanti beralih ke sesi terakhir, yaitu tes potensi skolastik. Waktunya 50 menit. Karena dari setiap sesi ini ada bobot masing-masing, diharapkan teman-teman mematuhi jika nanti waktunya habis harus next ke soal berikutnya. Karena bobot dari setiap sesi ini sama, jadi akan rugi jika teman-teman tidak mengerjakan salah satu sesi. Kemudian untuk penilaian poin, untuk benar itu plus 4 poin, kalau salah minus 1 poin, untuk kosong nilainya 0 poin. Kemudian peralatan yang boleh diletakkan di atas meja tes untuk area Narogong, Bogor, Cilacap, dan Tuban, hanya smartphone dan powerbank, serta pulpen. Untuk tas nanti akan ditaruh di depan kelas, jadi tidak di area meja teman-teman. Untuk di area Aceh, nanti harus tersedia pensil 2B, penghapus, dan ballpoint. Peserta dilarang membawa alat bantu hitung, kalkulator maupun kalkulator non-saintifik maupun saintifik. Kemudian sebelum memulai tes, pastikan handphone harus wajib sudah terinstall aplikasi online exam Teknik Mesin PTN Jakarta dengan mengikuti langkah yang telah dijelaskan sebelumnya.
Kemudian pastikan login email dan memasukkan password dengan benar. Setiap akan mengerjakan Google Form dari tes di setiap sesinya. Jika peserta keluar dari device tanpa alasan yang disetujui pengawas, maka otomatis dianggap selesai dan peserta tidak dapat melakukan tes ulang. Konfirmasi ke panitia jika sebelum maupun sedang mengerjakan terdapat gangguan sinyal. Karena teman-teman sudah mengikuti langkah di awal, nanti jawabannya akan tersimpan. Jadi ketika sinyalnya hilang, tidak harus mengulang dari awal. Jika peserta terindikasi melakukan kecurangan, panitia berhak mengecek, dan jika benar melakukan kecurangan, panitia berhak untuk mendiskualifikasi peserta. Peserta diperbolehkan untuk ke toilet, namun bergantian setiap ruangan itu satu peserta. Tipsnya, yang pertama, pastikan baterai handphone dalam kondisi penuh. Jadi tidak ada alasan nanti handphonenya baterainya habis ketika mengerjakan tes. Karena tes akan berlangsung selama total 210 menit, 3 jam 30 menit, 3 jam setengah. Jadi diharapkan handphone dalam kondisi penuh. Untuk backup, teman-teman diperbolehkan membawa power bank. Jadi nanti supaya tidak mencari stop kontak, teman-teman diperbolehkan membawa power bank jika dirasa handphonenya tidak bisa untuk mengerjakan sampai soalnya selesai. Kemudian ketiga, pastikan handphone memiliki kuota yang cukup untuk mengerjakan tes. Yang keempat, datang lebih awal ke lokasi tes. Yang terakhir, pastikan memperhatikan waktu agar semua soal dapat dikerjakan dan juga jangan lupa untuk di-submit. Berikut teman-teman terkait sosialisasi kegiatan. Teman-teman boleh chat aja di kolom komentar, nanti kami bacakan pertanyaan dan kami berikan jawabannya. Wow. Oke, ada yang bertanya password. Jadi teman-teman nanti passwordnya akan diberikan ketika tes akan dimulai. Kemudian apakah boleh menggunakan laptop? Teman-teman, karena di sini adanya Android dan iOS, teman-teman disarankan untuk menggunakan handphone. Boleh itu Android atau iOS. Jadi belum diperbolehkan untuk menggunakan laptop untuk mengerjakan soal tes. Kemudian kertas untuk nanti coret-coretan menghitung mata pelajaran matematika nanti akan disediakan oleh panitia. Kemudian untuk email. Email itu nanti teman-teman menggunakan email, diperbolehkan untuk email utama ataupun email baru. Jadi teman-teman kalau mau bikin email baru khusus untuk tes tertulis ini, itu diperbolehkan. Karena sebenarnya fungsi email di sini nanti untuk mengaktifkan fitur autosave dari Google Form. Jadi yang penting hafal email dan hafal passwordnya. Password emailku apa ya? Nah, nanti teman-teman bisa diingat-ingat lagi passwordnya, jadi dipersiapkan dulu. Karena nanti verifikasi 2 langkah itu dinonaktifkan, jadi nggak harus menginput passwordnya. Jadi nggak bisa mengandalkan verifikasi 2 langkah. Untuk survei wajib datang atau tidak, itu tidak harus. Namun nanti tergantung kebijakan setiap area. Ada memang area yang diharuskan untuk atau diperbolehkan untuk survei. Namun untuk
khususnya area Cilacap itu tidak dilakukan survei area. Jadi teman-teman maksimalkan di hari Minggu pagi sebelum tes dimulai, mungkin datang lebih awal untuk mengecek kondisi ruangan. Kalau tidak punya power bank tidak masalah. Yang penting teman-teman memastikan handphonenya dalam kondisi daya yang penuh sebelum tes dimulai. Atau mungkin bisa pinjam dulu, nanti mungkin bisa saling pinjam juga. Asal nanti bisa izin ke pengawas ruangan. Apa diperbolehkan membawa 2 HP? Diperbolehkan, dengan syarat tadi ya, HP-nya sudah terinstall aplikasi di kedua HP. Jadi, asalkan dua-dua HP itu sudah terinstall aplikasi, nanti ketika lanjut ke sesi berikutnya, mau ganti HP tidak masalah. Kemudian, nama aplikasinya teman-teman nanti sebenarnya nggak terlalu penting karena teman-teman bukan mencari di Play Store, tapi teman-teman download dari link yang panitia berikan. Namanya itu online exam. Apa ngomong apa sih? Nah, coba kita share dulu sebentar. Di sini ya teman-teman untuk nama aplikasinya Online Exam Teknik Mesin PTN Jakarta. Ini nanti untuk yang HP-nya Android tinggal diunduh di link drive berikut. Jadi bukan mencari di Play Store. Linknya mana Pak? Linknya Pak. Link terkait PowerPoint ini seharusnya sudah dikirimkan via email. Namun kalau teman-teman mau mengakses, bisa kami kirimkan. Sebentar, saya copy di chat. Kirim chat. Kirim grup. Oke, sudah saya kirimkan ya. Untuk email dan password nanti dari teman-teman. Jadi bukan panitia memberikan password, tapi email dan password itu teman-teman email sama password dari teman-teman. Kalau yang dari panitia itu nanti password untuk masuk ke aplikasinya. Untuk aplikasi online exam, untuk masuk nanti perlu password. Nah, itu nanti yang akan diberikan oleh panitia. Tapi kalau email dan password itu nanti dari teman-teman. Jadi password yang sesuai dengan emailnya. Jadi misalnya teman-teman pakai email A, nanti cek dulu passwordnya itu apa, terus dihafalkan. Misal tidak punya power bank, apakah boleh membawa kabel roll? Diperbolehkan, namun nanti tetap tergantung di ruang masing-masing apakah ada colokan atau enggak. Nanti teman-teman bisa bawa aja kabel rollnya, nanti juga bisa saling membantu temannya apabila perlu charger. Acara sore hari ini wajib atau tidak, tergantung setiap area ya. Ada area yang memang diperbolehkan untuk survei, ada yang tidak. Namun sifatnya lebih opsional. Jadi kalau teman-teman ingin datangnya di hari Minggu saja, lebih awal, tidak masalah. Untuk bajunya bebas, jadi sesuai yang ada di email, menggunakan kemeja. Saya bacakan juga untuk aturannya. Laki-laki menggunakan kemeja, celana panjang, dan sepatu. Berpenampilan sopan dan rapi. Untuk perempuan, kemeja, celana atau rok panjang, dan sepatu juga. Berpenampilan sopan dan rapi. Jadi bukan baju putih hitam. Jadi kemejanya bebas, teman-teman mau pakai warna apa saja, yang penting sopan dan rapi. Sepatu bebas atau hitam Iya, Pak? sepatu bebas. Seadanya teman-teman.
Nggak harus sepatu hitam. Yang penting sopan dan rapi ya. Kemudian untuk dalam arti bukan sepatu futsal ya teman-teman. Misalnya sepatu hitam atau sepatu olahraga masih boleh. Untuk iOS tidak perlu install aplikasi. Ya, karena untuk iOS sistemnya install Save Exam Browser di App Store. Kemudian nanti tinggal scan untuk masuk ke aplikasinya. Karena untuk iOS sendiri berbeda dengan Android OS-nya. Jadi nanti udah setelah scan QR code akan otomatis masuk ke aplikasi. Gitu. Jadi nggak install khusus aplikasi Exam Browser-nya. Exam PTN Jakarta. Ya, berarti sekarang sampai download APK-nya saja. Ya, benar. Jadi yang penting sudah muncul di tampilan awal. Kalau untuk bagian bisa teman-teman mau explore nanti aplikasinya seperti apa, bisa ditonton di link YouTube yang ada di slide di PPT tersebut. Ada link YouTube yang mereview isi dari aplikasinya. Teman-teman bisa nonton untuk gambaran awal teman-teman. Apa? Boleh bawa modem atau enggak? Nah, ini kembali ke keterbatasan yang ada di ruang kelas. Nanti teman-teman perlu cek juga apakah di ruang kelas ada stop kontak cukup atau tidak. Untuk Narogong ada survei di jam 3 sampai jam 5. Apakah wajib atau tidak? Opsional teman-teman. Kalau dirasa sudah cukup melalui tutorial link Google, dari tutorial yang diberikan, kemudian merasa pengen datangnya hari Minggu, mungkin lebih awal, tidak masalah. Yang penting datang di hari Minggu untuk mengerjakan tesnya. Jadi survei ini untuk persiapan teman-teman barangkali mau lihat. Baca-baca. Oh, ya. Untuk download aplikasi di mana? Bisa cek link yang ada di email atau nanti kita share di grup, ada di PowerPoint. Jadi nanti teman-teman yang HP-nya Android bisa download di link yang sudah diberikan. Ya, nanti kami akan berikan untuk linknya di grup WhatsApp. Menyiapkan 2 aplikasi Simple Keyboard dan Exam Browser. Ya, karena teman-teman mungkin untuk yang masih belum tahu, jadi keyboard itu kita bisa mengaktifkan Google Translate, kemudian ada AI juga untuk mencari jawaban. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita harus download Simple Keyboard. Jadi di Simple Keyboard itu kita udah nggak bisa translate, nggak bisa buka AI. Jadi nanti sudah fair, sudah nggak mungkin ada kecurangan di antara teman-teman. Jadi teman-teman tinggal fokus mengerjakan ke diri teman-teman masing-masing. Jadi Simple Keyboard itu fungsinya untuk seperti itu. Ketika nanti teman-teman nggak download Simple Keyboard, aplikasinya tidak bisa dibuka. Jadi aplikasi akan otomatis mengarahkan teman-teman untuk mendownload keyboardnya, Simple Keyboard. Jadi kalau belum terdownload nanti nggak bisa masuk, dan itu akan memakan waktu teman-teman ketika nanti mengerjakan tes. Diperkenalkan bahwa 2 device boleh, nanti 1 device mungkin ditaruh di tas. Jadi tetap di atas meja dianjurkan untuk hanya 1 device untuk menghindari hal-hal yang bersifat kecurangan. Namun nanti apabila ada kebijakan tertentu akan diinformasikan oleh panitia, utamanya nanti ada pengawas kelas. Jadi masih fleksibel melihat situasi dan kondisi di kelas nantinya. Untuk seragam bagaimana Kak? Untuk seragam tadi sudah dijelaskan ya, bebas, tidak harus seragam putih hitam. Teman-teman yang penting bebas, sopan, rapi. Untuk perempuan juga boleh pakai celana atau pakai rok. Emailnya berbeda, nggak masalah. Nanti teman-teman emailnya itu juga akan diinput lagi di Google Form. Jadi nanti nggak masalah kalau nanti emailnya berbeda, karena email yang akan kita pakai untuk pembagian pengumuman itu tergantung email yang teman-teman isi. Yang penting dipastikan. Jadi email ini kemarin banyak trouble karena email undangan tuh nggak masuk ke email. Teman-teman harus pastikan. Pertama, email yang dibuka itu udah sesuai. Jadi mungkin teman-teman pakainya email yang utama, teman-teman bukanya email yang
bukan utama gitu. Jadi pasti nggak ada. Kemudian dipastikan ada penyimpanannya itu masih bisa untuk menerima email. Jadi kalau penyimpanannya penuh, email yang terkirim itu otomatis akan tertolak dan nggak masuk di inbox atau spam teman-teman. Oke. Apakah diperbolehkan bawa 2 HP untuk jaga-jaga? Dipersilahkan. Nanti untuk detailnya akan disampaikan di panitia ruangan. 2 HP itu mungkin untuk satu internet atau untuk satu untuk backup, tidak masalah, bisa dibawa saja. Survei tempat tadi sudah dijelaskan, tidak harus, opsional. Kemeja lengan pendek boleh atau tidak? Boleh, tidak masalah. iOS download aplikasi SEB doang. Ya benar. Jadi untuk iOS hanya download SEB, kemudian nanti sifatnya itu scan barcode. Jadi setelah scan barcode langsung masuk aplikasi. Jadi untuk iOS lebih mudah karena stepnya nggak banyak. Cukup download aplikasi SEB, nanti udah otomatis bisa masuk ke online exam teknik mesin PTN Jakarta. Untuk pekerjaannya tidak selesai. Jadi teman-teman nanti kan sifatnya Google Form. Jadi ketika waktunya habis, teman-teman harus segera submit. Karena dari panitia nanti bisa melihat timestamp teman-teman mengumpulkan telat berapa menit. Di situ nanti bisa menjadi pertimbangan panitia untuk hal nilai teman-teman itu apakah akan dikurangi atau seperti apa. Jadi teman-teman ketika nanti memang sudah dapat instruksi untuk dikumpulkan, harus dikumpulkan karena timestamp-nya itu akan terbaca. Kalau teman-teman merasa nggak dilihat oleh pengawas, terus teman-teman masih mau lanjut, itu nanti konsekuensinya akan ditanggung oleh teman-teman sendiri karena panitia akan mengetahui timestamp teman-teman mengumpulkan di jam berapa. Terus celana gagah boleh nggak orang gila. Untuk kendala yang dialami teman-teman, misal ada tulisan tidak ada perat tinjau yang tersedia, teman-teman bisa cek dulu di PowerPoint yang tadi sudah di share screen, dicek mana yang kelihatan lebih relate, diikuti langkah-langkahnya. Kalau masih sudah diikuti semua ternyata ada memang masih tidak bisa, berarti teman-teman bisa menghubungi panitia lagi. Memang untuk Android khususnya masalahnya itu terkadang sama tapi bahasanya beda-beda. Jadi notifikasi yang muncul nggak 100% kalimatnya sama, jadi harus teman-teman analisa dulu kira-kira yang paling sesuai itu masalahnya yang mana. Jadi nanti teman-teman bisa troubleshooting dulu masalah yang dialami. Celana denim apakah diperbolehkan? Kembali ke teman-teman, kalau dirasa itu udah cukup untuk memenuhi rapi dan sopan, dipersilakan untuk dipakai. Banyak banget yang replay. Bukan gua. Jika pada Google Drive ada opsi tetap unduh file, diklik saja. Iya. Kembali ya, karena untuk sebenarnya aplikasinya aman, tapi memang karena bukan dari Play Store, maka dari HP Android khususnya itu mendeteksi apakah akan tetap diunduh atau tidak. Jadi sebenarnya teman-teman tinggal klik saja ya, karena memang sumbernya bukan dari Play Store, jadi muncul notifikasi seperti itu. Tapi untuk aplikasinya aman ya teman-teman. Kira-kira pengerjaan soal bisa dari belakang atau enggak? Kembali ya teman-teman, jadi kurang lebih mengerjakannya nanti seperti Google Form. Hanya ada keamanan tambahan. Jadi bukan hal yang baru nanti ketika kalian mengerjakan.
nggak perlu latihan gitu ibaratnya. Karena sama saja seperti Google Form, hanya lebih aman. Jadi teman-teman nggak bisa layar belang, nggak bisa mensontek, nggak bisa keluar aplikasi, karena sudah terblokir oleh aplikasi online exam. Jadi online exam ini untuk membantu ketika mengerjakan Google Form, teman-teman. Jadi bukan ngerjainnya tuh di online exam, tapi ngerjainnya tetap di Google Form. Untuk minimal nilai lolos berapa? Nanti diikuti saja secara maksimal, teman-teman. Insya Allah kalau teman-teman udah berusaha pasti hasilnya bagus. Semoga dapat nilai yang maksimal. Oke, untuk TPA mata pelajarannya apa saja? Oke, untuk TPA itu matematika, fisika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk materinya itu nanti kombinasi ya dari kurikulum Merdeka, kurikulum 13. Bisa dibilang asal teman-teman belajar pasti seharusnya bisa mengerjakan. Jadi teman-teman pelajari saja yang khususnya yang berkaitan dengan politeknik. Karena kan teman-teman akan masuk di IF itu Politeknik Negeri Jakarta. Jadi teman-teman standarnya lihat soal-soal untuk tes politeknik. Permisi Pak, izin Iya, bertanya. ya. Untuk emailnya itu disarankan untuk pakai yang baru apa gimana ya Pak? Bebas. Oh, kalau untuk emailnya itu fungsinya untuk apa ya Pak? Oke, saya search sebentar ya. Baik, terima kasih ya Pak. Sini ya. Email ini untuk mengaktifkan fitur autosave di Google Form. Kalau teman-teman nggak mempersiapkan email dan nggak hafal passwordnya, teman-teman pertama nggak bisa ngerjain, itu udah pasti. Terus kalau misalnya nanti dari panitia akan mengubah settingan supaya nggak harus pakai email, resikonya kalau teman-teman pas mengerjakan itu jawabannya nggak ke-save teman-teman. Jadi malah ketika nanti ada sinyal hilang atau tiba-tiba HP-nya mati, jawabannya udah pasti hilang. Jadi teman-teman harus mempersiapkan email dan password supaya nanti fitur autosave di Google Form-nya itu bisa berfungsi. Jadi nanti ketika teman-teman akan mengerjakan harus memasukkan email dan password. Nah, di situ yang makanya di sini harus dihafalkan. Syaratnya harus menonaktifkan verifikasi 2 langkah dan syarat dari emailnya itu harus nonaktifkan verifikasi 2 langkah dan keluar atau logout dari device handphone yang lain. Jadi harus hanya ada di satu handphone. Di sini ya. Nah, kenapa kok di sini ditulis harus boleh untuk email baru? Karena barangkali di sini teman-teman emailnya ada di 2 handphone yang penting atau di 3 handphone yang penting. Nggak mau logout, jadi boleh buat email baru supaya nanti di sini udah otomatis satu perangkat dan sudah nonaktif. Itu apakah menjawab? Baik Pak, terima kasih. Oke. Sama-sama. Untuk HP Vivo V20 tidak ada fitur appear on top.
Nanti coba kami cari tahu dulu apakah memang tidak ada atau fiturnya mungkin dengan nama lain. Nanti teman coba buka di setting, kemudian cari aplikasi online exam, kemudian dicek di situ. Kalau memang nanti tidak ada, maka akan menggunakan troubleshooting untuk yang masalahnya berarti device yang nggak ada itu nanti akan dibantu oleh panitia dalam hal troubleshootingnya di ruangan. Gitu ya. Tidak ikut survei untuk area Narogong tidak apa-apa, opsional. Mungkin teman-teman udah pernah ke sana atau dirasa ingin hari Minggunya saja, nggak masalah. Jika aplikasi exam dibuka, tiba-tiba masuk ke aplikasi lain, apakah aplikasi lain itu harus di-uninstall? Benar, jadi aplikasinya nanti harus di-uninstall. Ada yang Messenger, kemudian voting apps itu harus di-uninstall terlebih dahulu. Untuk nama Bintang Wisnu Adi nanti bisa diperbaiki, nanti tinggal ketika mengisi Google Form diisi nama yang sesuai aja, nanti jadi datanya udah terupdate. Seperti itu ya. Untuk iOS ya untuk cukup download satu aplikasi saja, benar. Bisa ditonton juga di videonya, itu lebih simpel memang untuk iOS. Untuk HP Android bisa cek langkah-langkahnya, ada download simbol keyboard, ya di set, kemudian ada beberapa setting yang harus dilakukan, tapi yang di download simbol keyboard dan online exam yang ada di link yang sudah diberikan. Simple keyboard sama exam. Ya, benar. Simple keyboard di HP saya kok nggak bisa di itu, Pak? Diaktifkan. Untuk yang bermasalah dengan simbol keyboard bisa dicek di link PowerPoint yang sudah diberikan. Di situ ada troubleshooting, ada slide troubleshooting ada di bagian agak tengah. Itu nanti ada memang poinnya itu simbol keyboard tidak bisa digunakan. Nah, itu ada tutorial untuk beragam jenis handphone, bisa ditonton dan diikuti langkah-langkahnya. Kalau memang nanti setelah udah diikuti terus masih ada kendala, bisa menghubungi panitia. Misi Pak, mohon maaf izin bertanya. Ya. Ini Pak, apakah kita mendapatkan kisi-kisi Pak untuk dipelajari sebelum mulai tes Pak? Terima kasih Pak. Untuk kisi-kisinya enggak ada, tapi teman-teman bisa pelajari aja. Mungkin di Google atau di AI tanya soal-soal untuk tes politeknik itu bentuknya seperti apa. Jadi bisa dipelajari di sini. Baik Pak, terima kasih Pak. Gitu. Gitu. Males. Izin Pak bertanya, tanda pengenal itu wajib atau tidak dipakai? Atau tempat duduknya ada namanya masing-masing? Untuk tempat duduk, nanti teman-teman pertama ruangannya sudah tertulis di email. Jadi teman-teman tinggal mencari ruangannya sesuai dengan yang tertulis di email. Untuk tempat duduk sudah tertulis nomor peserta. Jadi teman-teman untuk area Cilacap C0 sekian, Narogong N0 sekian, Tuban T0 sekian, Lokna L0 sekian bisa diikuti. Jadi nggak memilih sendiri, tapi sesuai dengan nomor yang tertempel di meja.
Tidak ada kimia untuk TPA, benar. Jadi kimia tidak ada. Jadi teman-teman hanya belajar matematika, fisika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Jadi tidak ada mata pelajaran kimia. Pertanyaannya pilihan ganda, jadi bukan isai. Teman-teman, dengan catatan tadi ya, soal benar 4 poin, salah -1 poin, kosong 0 poin. Tidak ada isai ya. Alhamdulillah isinya hijau. Coretan tuh enggak, Pak? Ada coret-coretan, jadi dikasih kertas untuk menghitung. Pin. Ini berapa? 928 364. Sebenarnya anak printer kita ngetabnya susah juga sih, Pak. 928 364. Ini mereka mau dikasih password masuk aplikasinya apa? Nggak usah. 928 364. Ya. Udah cukup. Misi Pak, izin bertanya. Ya, boleh. Apakah ada pemberitahuan lain dari ini Pak, dari pemberitahuan yang sudah diberitahukan di email? Apakah ada informasi lain Pak? Enggak ada. Jadi ini sama, kami hanya memperjelas barangkali ada yang bingung. Kemudian kalau memang nanti ada perubahan aturan atau update mengenai informasi aturan akan disampaikan di grup WhatsApp. Ya, terima kasih Pak. Untuk belum dapat email, ini terkait email ya teman-teman. Pertama harus dipastikan emailnya sesuai. Ketika mengisi itu emailnya apa, yang dibuka untuk mengecek itu emailnya apa. Yang kedua, pastikan memori emailnya itu storage-nya masih ada. Karena ketika storage-nya penuh, email udah pasti tertolak dan tidak terkirim. Yang ketiga, cek di bagian inbox dan bagian spam. Biasanya masuk di bagian spam. Kalau memang masih tidak dapat, nanti akan dibalas via email mengenai nomor pendaftaran dari teman-teman. Jadi email itu nanti seharusnya diusahakan supaya bisa masuk ke email. Ini bisa mengisi, karena memang keterbatasan untuk pembalasan email, karena teman-teman ternyata yang belum dapat email itu kemarin cukup banyak. Jadi beberapa yang sudah email ada yang sudah terbalas, namun beberapa yang memang baru email beberapa hari ke belakang tuh belum sempat untuk terbalas. Tapi memang ketika dicek sudah email teman-teman tuh masuk. Permisi Pak, mohon bertanya. Ya. Apakah di iOS ada link aplikasi downloadnya? Di iOS teman-teman tinggal teman-teman tinggal buka App Store. Di App Store dicari SEB atau Self Exam Browser, di-download, udah sampai situ aja, sudah cukup. Nanti tahap berikutnya ketika tes tinggal scan barcode dari panitia. Aplikasinya yang gambar globo ya Pak? Benar, SEB. Di PowerPoint sudah ada. Globo ada kuncinya kalau nggak salah. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, lanjut katanya. Dong. Enggak ada. Ada aplikasi keyboard lain yang aktif, tetapi tidak bisa dinonaktifkan karena aplikasinya tidak ada di belakang saya. Teman-teman, kalau misal aktif, yang penting simbol keyboardnya sudah aktif. Nanti ketika masuk ke aplikasi, dia otomatis akan beralih ke simbol keyboard. Jadi, ketika teman-teman simbol keyboardnya nonaktif, ketika buka aplikasi otomatis akan terlempar. Jadi, nggak bisa buka aplikasi kalau simbol keyboardnya belum aktif. Jadi yang penting simbol keyboardnya sudah aktif,
Terus teman-teman buka aplikasinya itu udah bisa, sudah cukup. Izin, Pak. Sudah aktif tapi Ya. tetap mental, Pak. Sudah aktif tapi tetap mental itu karena keyboardnya aktif berapa? Atau hanya simbol keyboard saja? Ada yang aktif selain simple keyboard. Apa itu judulnya? Bentar, Pak. Keyboard aman. Ya, ya, wes. Ini di troubleshooting itu ada tidak dapat mengganti keyboard dengan simbol keyboard di slide-nya. Itu untuk HP Samsung, Vivo, dan Oppo. Itu bisa diikuti dulu langkah-langkahnya ya. Coba dilihat dulu videonya terus diikuti. Gua nggak ada. Silakan dicoba dulu buat mengikuti. Pak, ini sudah selesai, Pak. Teman-teman, ada yang masih mau ditanyakan lagi? Kempo, Pak izin Izin bertanya. bertanya, Boleh. untuk Jadi kan pengguna iOS cuma minimal dan scan kode QR dapat ya, Pak? Benar. Untuk iOS nanti scan kode QR, jadi tidak perlu install aplikasi tambahan lainnya. Yang penting sudah download Save Exam Browser. Baik, Pak. Terima kasih. Pak izin bertanya. Ya. Jadi kemarin kan udah ngecek Gmail-nya, nah itu emailnya tuh penyimpanannya juga kosong, tapi belum dapat email juga, Pak. Gimana itu ya, Pak? Udah dilihat di spam dan lain-lain. Udah kirim ini email ke helpdesk. Cuma gue nggak ada, Cok. Jangan. Apakah udah mengikuti prosedur untuk email ke helpdesk? Bentar, saya coba tampilkan prosedurnya ya. Gimana? Kalau boleh tahu itu gimana ya, Pak? Mohon bimbingannya. Ya, sebentar. Coba Pak pindah file dulu. Malam. Oke, saya searching lagi. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Halo, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Lihat, Pak. Oke, Lihat, sudah. di sini ya, teman-teman kirim email ke helpdesk@ifprogramindonesia.com. Minta tolong mic-nya untuk dinonaktifkan dulu, teman-teman. Oke, ke helpdesk. Minta tolong. Oke, ini ya. Jadi ini juga udah ada di Instagram If, ada di highlight. Teman-teman bisa kirim email ke helpdesk sesuai format yang ada. Untuk mendapatkan nomor pendaftaran. Barangkali teman-teman belum dapat nomor pendaftaran, jadi belum tahu lolos atau enggak.
Nanti akan kami bantu Ya, Pak. kirimkan untuk nomor pendaftarannya. Mohon maaf Pak, tapi ini bukan email yang nomor pendaftaran, ini email yang undangan tes tertulis. Mati sendiri. Oh, yang ini udah dapat. Sudah Pak. Minta tolong teman-teman mic-nya untuk dinonaktifkan kalau nggak ini ya, lagi nggak ada pertanyaan apa. Terkait itu nanti coba email lagi. Jadi nanti di sini untuk kendalanya belum mendapatkan email undangan tes tertulis ya. Jadi kami bantu untuk kirim ulang. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke. Lanjut. Notifikasi berbahaya saat mendownload. Sebenarnya notifikasi berbahaya saat mendownload APK itu karena kita downloadnya bukan dari Play Store. Tapi sebenarnya kalau untuk apakah aplikasinya aman atau enggak, itu aman. Karena nggak ada virus-virus dan lain-lainnya ya. Ini cuma aplikasi aja. Hanya saja memang notifikasi itu template dari handphone karena kita bukan download dari Play Store. Kita download dari Google Drive ya. Atau dari file gitu. Jadi memang ketika instalasi nanti ada notif yang muncul. Kita tinggal izinkan saja. Di PowerPoint juga ada ini ya, mengizinkan pengunduhan dari sumber lain. Itu memang kalau di HP Android template-nya seperti itu. Misal download dari Google atau dari misal mau biasanya untuk game, kadang download dari Google itu juga sama. Jadi nggak ada yang berbahaya sih sebenarnya. Cuma karena memang di luar Play Store, jadi ada notifikasi yang muncul itu sebenarnya template. Gboard tidak bisa dinonaktifkan. Teman-teman nanti bisa lihat video dari tergantung jenis HP teman-teman yang ada di PowerPoint. Saya searching lagi dulu. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, boleh. Ini kan udah saya install aplikasi exam browsernya. Itu belum. Suaranya, ya, itu apa? Itu belum apa? Udah bisa mulai di setting aplikasinya. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya ini, password waktu mau masuk aplikasinya gimana, Pak? Ya, Apa? buat passwordnya nanti di-share ketika udah mau mengerjakan soal ya. Oh iya, berarti kita sekarang buat Iya, cuma sampai tahap aplikasinya. sini aja. Cuma sampai Oh, tahap sini aja. oh iya. Terima kasih Bapak. Ya, kalau teman-teman mau explore terkait aplikasinya seperti apa sih, nah nanti bisa tonton aja yang ini. Ini ada contoh. Oh, nah ini maksudnya kalau pakai handphone, klik link yang ini. Kalau teman-teman pakai laptop, klik link yang ini. Karena ya kalau pakai handphone pakai laptop klik yang ini nanti nggak bisa diputar, harus di-download dulu videonya. Kalau klik yang ini nanti otomatis bisa streaming. Terus yang simple keyboard ada masalah, teman-teman bisa ikuti link YouTube yang ada di sini ya. Untuk HP Samsung, Vivo dan Oppo, Infinix, Telkomsel atau Universal, diikuti dulu. Karena lagi setiap handphone settingannya beda-beda, jadi nggak bisa disamakan ya solusinya. Karena biasanya ada kalimat yang beda, tapi sebenarnya settingannya sama sih. Tuh. Itu ada pertanyaan lagi teman-teman? Kita baca dulu dari ini. Apakah boleh keluar? Boleh, misal teman-teman ngerasa udah cukup dengan tutorial yang diberikan, apabila udah cukup terus mau live, nggak apa-apa. Teman-teman yang masih bingung boleh lanjut untuk pertanyaan. Saya bisa membantu juga temannya, barangkali di kolom chat ada yang nggak terjawab, bisa dibantu dijawab. Permisi Pak, izin Ya, bertanya. boleh. Buat di hari tes ujiannya,
apa aja yang harus dipersiapkan, Pak? Di email sudah tertulis, kemudian kalau teman-teman masih belum cukup, di sini juga udah ada di PPT. Ini yang pasti persiapan tuh ini ya, baterai handphone harus penuh, kemudian bawa powerbank untuk backup, handphone memiliki kuota internet cukup, datang lebih awal ke lokasi tes, pastikan memperhatikan waktu. Tuh, ada pertanyaan lagi? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya Apa boleh sudah keluar, Pak? apa boleh sudah keluar? Apakah sudah boleh keluar? Boleh, kalau misal sudah dirasa cukup. Untuk dress code di hari H bebas, yang penting sopan, Pak, gitu. Benar, jadi untuk laki-laki pakai seragam bebas, kemeja bebas, dan celana yang sopan dan rapi. Untuk perempuan boleh pakai rok atau celana panjang. Nggak harus seragam putih dan celana hitam. Oke, Pak. Bersepatu berarti, Pak. Ya, bersepatu. Sepatunya juga bebas, nggak harus sepatu hitam. Yang penting sopan dan rapi. Jadi jangan sepatu futsal, sepatu bola. Ya. Untuk iOS, nggak ada yang harus disetting. Benar, iOS hanya download Save Exam Browser. Cukup nanti tinggal ketika di ruangan, scan QR code yang diberikan oleh panitia. Yang di-download Exam Browser, Simple Keyboard. Udah, kalau Android cuma 2 aja, Simple Keyboard dan Exam Browser. Pak, buat Ya, baju di sore pakai baju apa ya, Pak? bebas Yang juga. buat sore Yang penting bebas. sopan dan rapi. Ya. Kalau kausan doang boleh nggak, Pak? Dipersilahkan ya, tapi tetap menggunakan sepatu karena datang ke area sekolah. Jadi mungkin supaya lebih rapi tetap menggunakan sepatu. Kalau Oh, pakai berarti sepatu putih boleh nggak, Pak? Putih, biru, merah, hitam, dipersilahkan. Wajib pakai kemeja putih. Oh, kemeja bebas. Jadi kemeja bukan kemeja putih ya, tapi kemeja bebas. Jadi terserah teman-teman adanya di rumah kemeja apa, yang penting sopan dan rapi. Oke. berarti Kalau buat besok Izin bertanya meja Pak, putih. apa bisa baju polo yang penting ada berkerahnya boleh tidak Pak? Nah, kalau baju polo jangan tidak disarankan karena di email kan tertulis kemeja ya. Jadi teman-teman bebas mau pakai kemeja warna apa, lengan panjang, lengan pendek, gitu silahkan. Tapi jangan menggunakan polo atau kaos. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada yang tanya lagi? Berarti nggak wajib ya, Pak, pakai hitam putih. Iya, benar. Nggak harus hitam putih dan memang nggak tertulis di aturan harus hitam putih. Izin bertanya, Pak. Kalau Iya. misal besok pakai baju batik, boleh atau tidak, Pak? Boleh asal cuttingannya tetap bentuknya kayak kemeja ya. Lengan panjang berarti, Pak. Oh, lengan panjang, lengan pendek dipersilakan juga. Jadi tidak harus lengan panjang. Senyamannya teman-teman aja. Terima kasih, Pak. Pak mau tanya, izinkan ditampilkan di aplikasi lain itu kayak apa ya, Pak? Izinkan di aplikasi lain itu kayak gini. Nih. Ada yang tampilannya tuh seperti ini. Jadi teman-teman bisa off cam dulu, on mic dulu. Oke. Terima kasih. Di sini ya, kalian set ke setting, kemudian search langsung online exam teknik mesin PTN Jakarta. Jadi kalian masuk ke setting, di atas ada search bar, cari aja. Kemudian dibuka aplikasinya, biasanya ada tulisan appear on top. Atau teman-teman cari langsung appear on top, kemudian dinyalakan.
Jadi kembali lagi setiap handphone itu settingannya beda-beda. Ada yang emang ada settingan khusus on top, ada yang harus masuk ke aplikasi. Jadi teman-teman search aplikasi online exam, kemudian masuk, terus nanti harus settingannya itu enggak di khusus di appear on top seperti ini. Tapi ada tulisannya tuh kalau bahasa Indonesia tuh izinkan ditampilkan di atas aplikasi lain. Nanti tinggal diizinkan aja. Nah, beberapa HP juga ada notifikasi seperti ini. Aplikasi tidak ditolak aksesnya. Dapat membahayakan info pribadi, keuangan, mungkin tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa izin tertulis ini. Nah, teman-teman lihat video ini. Di video ini nanti dijelaskan supaya tidak muncul notifikasi seperti ini. Itu. Wah, sudah cukup jelas. Nah, jadi untuk HP Android memang Belum settingannya jelas, Pak. Izin bertanya. yang belum jelas apanya? Bentar ya, lanjut dulu yang tadi yang appear on top. Gimana yang belum jelas? Halo, tadi ada yang tanya terkait ini? Tutorialnya, Pak, yang belum jelas. Tutorialnya. Boleh izin menjawab nggak, Pak? Boleh. Biasanya itu di settingan HP itu ada yang beda. Biasanya di setting nggak bisa langsung searching aplikasi exam browser, tapi biasanya harus masuk ke kelola aplikasi dulu, Pak. Baru kita nemuin exam online browser. Nah, di situ baru kita bisa aktifin yang izinkan ditampilkan di atas gitu, Pak. Ya, sudah menjawab atau ada yang bingung lagi? Karena memang kembali ya Android nggak sama, jadi agak susah buat menjelaskan secara detail. Tuh. Pak, izin bertanya. Iya. Untuk link download exam punya saya tidak bisa diakses, Pak. Jadi belum bisa di-download aplikasinya. Tidak bisa diakses karena Di tulisannya pencarian dokumen gagal. tapi sudah pas buka link Google Drive udah ada aplikasinya belum? Belum. Jadi cuma muncul pencarian dokumen gagal. Apakah jaringannya aman atau mungkin ada masalah di jaringan? Aman, Pak. Saya juga buka 2 HP, tetap kayak gitu. Solusinya gimana ya, Pak? Coba saya cek ya untuk linknya, apakah memang bermasalah atau Permisi Pak, numpang nanya. ya sebentar mau menjawab pertanyaannya sebelumnya dulu. Nanti dulu ya sebentar ya. Oke Pak. Si loading. Di sini ya, untuk HP Android berarti tadi ya. Tes. HP Android ya tadi ya. Iya, Pak. HP Nah, Android. misal kita klik di sini. Nah, seharusnya ada sih. Nah, ini yang nanti kalian teman-teman install aplikasinya. Iya. Yang buka. Terus tinggal di download aja. Mungkin nanti coba pakai handphone yang lain, barangkali dari device-nya atau kalau sinyalnya bagus. Itu ya. Cukup. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, yang lain ada yang mau tanya tadi? Siapa? Izin bertanya Pak. Ya, boleh. Untuk email itu wajib verifikasi 2 langkah atau gimana Pak? Dinonaktifkan, wajib dinonaktifkan. Wajib dinonaktifkan karena ketika nanti teman-teman masuk akan mengerjakan soal harus input
email, dan password. Izin, Pak. Bentar dulu, ini lagi jawab sebentar ya. Baik. Oke, jadi email dan password harus disiapkan. Ketika nanti di sini aktif atau di sini masih di 2 perangkat atau lebih, teman-teman itu harus input kode verifikasi. Sementara kan dari online exam kita itu memblokir segala jenis notifikasi. Jadi teman-teman akan terkendala ketika mengerjakan Google Form. Sehingga memang di sini harus nonaktif dan hanya login di satu perangkat. Supaya nanti bisa mengerjakan dan fitur auto save-nya itu aktif. Kalau di sini masih aktif dan di sininya ada di 2 perangkat atau lebih, yang pertama teman-teman nanti nggak bisa ngerjain Google Form-nya. Kalau settingannya dari panitia diubah, resikonya nanti teman-teman nggak akan bisa pakai fitur auto save. Jadi ketika keluar dari aplikasi itu otomatis jawabannya hilang. Jadi nggak ada backup. Sementara kalau kita buat seperti ini memang agak repot, tapi jawabannya akan tersimpan ketika ada kendala jaringan. Seperti itu. Cukup? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain barangkali ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, siap. Jelas. Pak izin bertanya, Pak. Boleh, diperbolehkan, silakan. Kalau pakai email asli aman nggak, Pak? Aman. Yang penting syaratnya terpenuhi. Jadi di sini bukan harus email asli atau email bikin baru, tapi yang jelas teman-teman tuh memenuhi syarat ini. Udah verifikasi 2 langkahnya nonaktif sama nggak ada di perangkat lain. Gitu ya. Berarti aman ya, Pak, emailnya ya, Pak? Aman. Mau email baru, email lama terserah. Nggak harus. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Itu email buat email apa ya, Pak? Ini tadi kembali ya, untuk mengaktifkan fitur auto save untuk ini aja sih. Jadi nanti ketika teman-teman keluar dari Google Form atau keluar dari aplikasi, tiba-tiba jaringannya hilang, atau tiba-tiba HP-nya nge-lag mungkin, terus harus keluar dulu. Nah, ketika nanti mengerjakan ulang, teman-teman nanti jawabannya akan tersimpan di email yang teman-teman isi. Gitu. Kalau teman-teman nggak ngisi, nanti nggak ada fitur auto save. Jadi kalau teman-teman keluar atau sinyalnya hilang, akan ngulang dari awal. Oh, Gitu ya. oke. Itu buat setting emailnya di aplikasi apa ya, Pak? Ini di sini. Exam. Oh, enggak. Itu nanti ketika udah masuk ke tes sih. Jadi nanti ketika sebelum mulai mengerjakan, itu teman-teman harus input email dan password. Jadi ini sebenarnya bukan setting awal ya. Juga persiapan ketika nanti akan mengerjakan soal. Jadi kalian udah siap sama email dan passwordnya. Oke, Pak. Berarti buat setting Google yang untuk keamanan dan login dinonaktifkan dan logout itu boleh sekarang ya, Pak? Ya, benar. Dari sekarang. Nanti kelola akun Google, untuk masuk ke keamanan dan login. Ini dinonaktifkan sama ini di logout. Ini dilakukan sekarang. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain? Kalau yang masih mau explore nanti bisa dicek di. Maaf, saya mau nanya. Itu untuk hasil pengumuman tesnya dikasihnya pas udah semua ngikutin tesnya, Pak? Akan diumumkan nanti nggak langsung, tapi mungkin setelah Lebaran, beberapa minggu setelah Lebaran nanti akan diumumkan. Sekaligus pengumuman untuk tahap berikutnya. Jadi setelah mengerjakan nanti teman-teman bisa refreshing ya, mungkin fokus ibadah atau persiapan Lebaran. Jadi nggak langsung diumumkan saat itu juga. Itu mungkin menjawab. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Misal pengerjaan tesnya yang tes ke-1 itu selesai sebelum waktunya, apakah boleh mengerjakan yang tes kedua atau harus nunggu waktunya selesai dulu?
menunggu waktu selesai ya. Jadi sisa waktu nanti bisa dimanfaatkan untuk mengoreksi jawaban. Atau mungkin teman-teman ada yang ragu mau dihitung ulang, silakan. Jadi waktunya nanti selesainya bersamaan. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Dipersilakan. Kalau misalnya emailnya itu dinonaktifkan atau di logout, apa bisa dipulihkan lagi ya, Pak, setelah tes tulis Boleh, besok? dipersilakan. Ya, jadi setelah sudah selesai digunakan, setelah tes tulis sudah selesai, boleh diaktifkan lagi. Oke, Pak, terima kasih. Oke. Pak, buat survei nanti sore kita ngapain aja ya, Pak? Mungkin nanti ini khususnya untuk arena rogong ya. Untuk teman-teman ngecek di ruangannya ada di kelas yang mana, kemudian tempat duduknya nanti ada di urutan keberapa. Mungkin mau explore dulu di ruang-ruang lainnya, barangkali supaya siapa tahu besok teman-teman agak siang berangkatnya, terus nggak sempet nyari kelas kan udah tahu. Tapi kalau mau berangkatnya hari Minggu lebih awal, persilahkan. Jadi nggak wajib datang ya karena sifatnya opsional seperti itu. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, kita tunggu sampai 10.45. Jika tidak ada, nanti kita cukupkan. Dari Izin tutorial, bertanya, Pak. oh ya, boleh, silakan. Untuk yang sore itu berarti nggak ngapa-ngapain, Pak? Eh, saya coba sebentar. Nanti saya jawab. Baik. Mungkin ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan sambil menunggu jawab. Berarti untuk nanti sore sifatnya nggak wajib ya, Pak? Nah, coba yang selain survei coba. Atau semua sudah terjawab ya? Buat yang survei itu berarti sifatnya nggak wajib. Oke, pertanyaan terkait survei lokasi di hold dulu, nanti sambil kami konfirmasi lagi. Barangkali teman-teman ada yang mau tanya lagi? Pertanyaan terkait aplikasi. Alhamdulillah cukup, Pak. Nanti kami tanyakan konfirmasi dulu terkait survei di area khususnya arena rokok.
Pak izin bertanya. Ya, dipersilakan. Jadi mungkin banyak dari kami yang telah mendapat jalur SNBP ya Pak. Tapi kan dalam istilahnya demi mencari aman, jikalau sepahit-pahitnya kita tidak lolos SNBP, kan memilih if ya Pak. Oke. Nah, tapi kalau nanti hasilnya SNBP-nya lolos, terus if-nya juga lolos, apakah boleh melepas beasiswa if Pak? Kalau keterima SNBP nggak lanjut ya Pak? Keterima SNBP nggak lanjut kan? Izin menjawab. Tes suara saya terdengar nggak ya? Terdengar. Oke, jadi untuk SNBP itu nanti jika sudah diterima maka sudah otomatis gugur untuk if program. Sebentar saya izin ambil charger laptop. Oke, makasih Pak. Oke, tes teman-teman. Untuk yang sudah diterima jalur SNBP atau mungkin nanti saya belum tahu pengumumannya, kurang hafal ya kapan. Tapi jika nanti sudah diterima, maka sudah tidak bisa melanjutkan if program di tahun ini. Tapi teman-teman masih diperbolehkan mendaftar di tahun berikutnya. Jadi jika ternyata tahun ini teman-teman sudah diterima, maka tidak bisa melanjutkan if program. Jadi tidak ada pilihan memilih SNBP atau if program lagi, karena sudah otomatis gugur. Nah, untuk yang SNBT, nanti jika teman-teman sudah diterima di if dan sudah bersedia untuk menjalani program if, maka sudah tidak bisa keluar dari if untuk mengikuti program SNBT atau mengambil jalur SNBT seperti itu. Tapi jika ingin tetap mencoba daftar untuk SNBT dipersilakan. Hanya saja nanti jika sudah diterima if, maka teman-teman harus mengambil program if seperti itu. Oke, makasih Pak. Oke, jadi untuk yang peserta yang diterima SNBP tahun ini, dipersilakan untuk mendaftar di tahun berikutnya. Seperti itu. Oke, teman-teman saya izin ini ya menyampaikan. Mungkin teman-teman tadi ada yang bermasalah di link untuk exam browser. Saya coba share screen. Kelihatan ya teman-teman? Kelihatan Pak. Oke, jadi tadi itu kondisinya itu seperti ini ya. Jadi ada spasi di sini. Teman-teman nanti tinggal dikopas terus dihapus spasinya. Ya, tadi saya cek ternyata ada spasi. Nah, jadi sebenarnya linknya masih sama, cuma tadi ada spasi. Jadi kalau di copy ke WA itu bentuknya udah bukan link. Nah, kalau sekarang ini udah aman. Ini udah bisa di-download, kalau mau di copy via WA itu udah bisa. Nah, ini ya. Kalau tadi tuh memang di sini tuh ada spasi tadi di sini. Nah, ketika jika gini di copy via WA itu hasilnya linknya putus di sini. Nah, kalau sekarang ini udah aman. Jadi teman-teman yang merasa linknya nggak bisa dipakai itu tinggal di ini ya, disesuaikan. Ini udah sesuai.
Pak, izin bertanya. Iya, boleh. Kalau misalnya lolos SNBP terus masih maksa ingin lanjut if SNBP-nya ditinggal, boleh apa enggak, Pak? Oh, nanti otomatis gugur ya. Jadi bukan teman-teman memilih, tapi dari pihak IF itu nanti akan menerima data dari Politeknik Negeri Jakarta terkait dari teman-teman ini ada yang diterima SNBP atau enggak, itu nanti otomatis gugur seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih. Jadi dipersilakan untuk mendaftar IF di tahun berikutnya. Oke, saya izin menjawab ya terkait kegiatan survei untuk di area Narogong. Untuk kegiatannya tidak wajib, opsional. Jadi teman-teman nggak harus datang ke SMP Smart Cibinong. Kemudian kegiatannya tadi ya hanya untuk mengecek ruangan. Barangkali teman-teman pengen melihat nanti kelasnya di sebelah mana sih supaya besok nggak bingung memilih ruangannya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Sudah menjawab ya yang buat area Narogong atau Bogor. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Apakah untuk besok ada mata pelajaran fisika, Pak? Fisika ada. Nah, boleh nggak Pak mata pelajaran fisika diganti jadi mata pelajaran PIPA? Soalnya di sekolah saya nggak ada mata pelajaran fisika, Pak. Jawabannya mungkin teman-teman bisa belajar fisika dulu ya sebelum tes. Seperti itu. Iya. Baik, Pak. Tapi di Instagram katanya bisa diganti, Pak. Diganti itu maksudnya mengisi nilainya. Jadi ketika form pendaftaran boleh dengan BIPAS. Tapi untuk tesnya tidak bisa ya. Jadi tetap fisika. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Izin bertanya Pak, perihal Ya. survei. Ya, dipersilakan. Di jadwal itu waktunya dari jam 3 hingga jam 5. Apakah kita wajib mengikuti sampai akhir atau bebas, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, tadi ya sifatnya opsional. Jadi nggak harus datang dari jam 3 sampai jam 5. Kemudian menghimbau juga untuk area Narogong, Tuban, dan Cilacap untuk tetap membawa pensil 2B dan rautan pensil untuk keadaan emergensi nantinya. Jadi tetap membawa pensil 2B dan buat raut pensil ya, serta penghapus. Nanti pemberitahunya akan diupdate juga di grup WhatsApp. Izin bertanya, Pak. Ya, Untuk area Cilacap, apakah ada jadwal surveinya? untuk area Cilacap tidak ada jadwal surveinya. Jadi nanti teman-teman datang di hari Minggu saja, mungkin lebih awal untuk lihat ruangannya dan untuk persiapannya. Untuk hari Sabtu ini tidak ada undangan untuk survei ke areanya di SMP 1. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman yang masih baru download untuk HP Android, linknya sudah saya perbarui supaya tidak bermasalah. Oke, yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Nanti waktu hari H di ruangan ada yang mengarahkan juga kan, Pak?
Ada, jadi nanti ada pengawas ruangan, nanti bisa bertanya ke pengawas. Oh, terima kasih, Pak. Oke. Oke, ada yang masih mau bertanya lagi? Kita tunggu. Sudah tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Oke, kita tunggu sampai 10.55 ya. Izin bertanya, Pak. Ini Zoom-nya di-record kan, Kak? Di-record Ya, kan, Pak? benar, di-record. Nanti akan upload lagi seperti kemarin ya, waktu sosialisasi. Terima kasih, Pak. Apakah masih ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, udah pukul Permisi, 10.55. Pak. Saya Ya, izin dipersilakan. bertanya. Ini untuk permasalahan keyboard. Dari tadi saya sudah mencoba. Untuk keyboard yang ada di HP saya, semuanya sudah saya nonaktifkan. Tetapi memang ada keyboard yang otomatis itu nggak bisa dinonaktifkan, Pak. Saya udah install aplikasi yang online exam teknik mesin PTN Jakarta juga, tapi tetap nggak bisa mental terus karena tulisannya itu simple keyboard harus diaktifkan. Padahal di pengaturan HP saya simple keyboardnya udah diaktifkan, Pak. Itu gimana ya, Pak? Berarti untuk permasalahan khusus seperti itu nanti coba kita cek kasusnya supaya lebih detail. Nanti mungkin via WA ya, nanti atau email kita cek atas nama Trista ya. Iya, Pak. Betul. Ya, nanti untuk peserta lain mungkin ada yang bermasalah juga dengan simple keyboard. Untuk kita cek dulu kasusnya seperti apa. Boleh coba bantu, Pak? Ya, boleh. Kalau udah buka keyboard itu kanan bawah itu ada pemilihan keyboard, itu ada simple keyboard, coba dipencet, Kak. Tadi saya gitu soalnya, terus bisa. Tadi udah saya pencet juga. Udah diaktifin juga kan, itu nanti ngarahinnya langsung ke setting HP. Udah diaktifin tapi masih tetap mental terus dari aplikasi exam browsernya. Yang ini udah diikuti yang langkah ini ya. Untuk di rumah ayam. Sudah, Bapak. Oke, nanti kita bantu buat troubleshootingnya. Karena harus dicek dulu mungkin dari device-nya atau dari hal lain. Terus ini apa? Bulan 24. Terima kasih. Oke, sama-sama. Boleh izin bertanya, Pak. Tujuannya untuk kita setting simple keyboard itu untuk apa ya, Pak? Kembali lagi ya, karena di keyboard teman-teman itu ada Google Translate, ada aplikasi untuk searching Google, ada mungkin yang ada fitur AI-nya, ya pasti akan timbul hal-hal yang tidak teman-teman inginkan, utamanya mungkin teman-teman mengerjakan dengan jujur, nanti ada yang tidak jujur kan, teman-teman juga yang rugi. Nah, dengan simple keyboard ini, kita tidak bisa melakukan segala bentuk kecurangan yang bisa dilakukan dengan keyboard lainnya. Karena di simple keyboard ini kita opsinya hanya mengetik angka, huruf, simbol saja. Jadi lebih aman untuk mengerjakan tes tertulis di hari Minggu besok. Jadi teman-teman tinggal fokus ke pemahaman teman-teman sendiri, nggak perlu mengkhawatirkan ada kecurangan dari peserta lain. Gitu. Seperti itu ya.
Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Mau tanya Pak, eh, Ya, boleh. untuk soalnya cuma pilihan ganda aja ya. Terus pilihan gandanya ada yang kompleks juga nggak Pak? Misalnya jawabannya lebih dari satu gitu. Oh, nggak ada. Jadi nanti seperti tes paper base, jadi hanya pilih A, B, C, D, E saja. Terus untuk benar salah juga nggak ada Pak. Benar salah maksudnya? Kayak kita Maksudnya? nentuin pernyataan gitu Pak. Oh, untuk TPA Pernyataan dan ini benar TPS? atau salah. Oh, enggak ada. Jadi emang murni pilgan ya, A, B, C, D, E. Bentuk soalnya pilgan. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Yang lain? Apa masih ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Kita tunggu sampai 11.05 ya. Kalau izin menjawab ya pertanyaan di kolom komentar. Yang tahap untuk tes tulis nantinya yang akan lanjut ke tahap berikutnya berapa orang. Untuk tahap berikutnya itu interview tes nanti akan diambil per region itu berbeda. Untuk Narogong atau Bogor dan Cilacap itu sebanyak maksudnya untuk area Narogong atau Bogor sebanyak 60 peserta, untuk area Cilacap sebanyak 60 peserta, untuk area Tuban 36 peserta, dan untuk area Lokna 36 peserta. Ya, jadi per region
berbeda untuk jumlah pesertanya. Yang lanjut ke tahap berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan sosialisasi tes Terima kasih tertulis banyak, Pak. menggunakan online exam. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga, Pak.